Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iqbal Mahendra, NIM K10511211059. Pada video ini saya akan membuat simulasi penyerangan dan simulasi penanganan pada jaringan. Yang dimana pada video ini saya akan menggunakan serangan DOS atau Denial of Service. Yang dimana DOS ini dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan pada suatu server, aplikasi, atau website dengan tujuan untuk membuat website atau server tersebut overload atau tidak dapat menerima koneksi baru lagi. Sehingga website yang diakses tidak bisa eh, berfungsi dengan semestinya. Kemudian penanganan yang saya lakukan pada serangan DOS ini dengan menerapkan konfigurasi pada firewall yaitu pada IP tables dan memberikan aturan atau rules agar dapat memblok atau mengantisipasi dari serangan DOS yang saya lakukan. Kemudian DOS ini saya lakukan dengan menggunakan tools Loic atau Low Orbit Ion Scanner yang dimana dapat melakukan penyerangan baik menggunakan TCP, UDP ataupun TCP. Oke, langsung saja di sini saya mulai dengan membuka kali Linux saya. Pertama-tama kita, oh ya, kemudian simulasi penyerangan ini dilakukan pada VirtualBox dengan menggunakan server yang saya download sendiri, install sendiri pada Kali Linux, agar tidak merugikan orang lain. Pertama sini saya menginstal dulu servernya itu server Apache 2. Cara dulu git ketik install Apache 2. Bentar, ini oh salah tadi, salah tidak spasi. Oke, sini setelah saya install PC-nya, dan kita lihat coba status. Oke, ini statusnya belum aktif ya. Kemudian kita start, start dan kita lihat lagi statusnya. Dan di sini telah aktif atau running. Ya. Kemudian kita mengecek IP kita dan ifconfig, ifconfig, bentar. Dan di sini IP-nya 10.0.15. Oke, namun coba kita cek Mozilla dulu ya, apakah sesuai server yang telah diinstal apakah sudah berjalan dengan mengetikkan IP yang saya IP tadi ya 10.0.15. Dan di sini aplikasinya atau servernya setelah berjalan. Namun di sini kita mencoba konfigurasi agar dapat mengetahui bagaimana server itu bekerja. Di sini kan hanya tapin saja. Kita coba konfigurasi dulu agar dapat melihat bagaimana sih lalu lintas jaringan pada server tersebut dengan menggunakan kita sebut kemudian kita melakukan A2 nmod status. Jadi etc kita masuk ke Apache 2 tadi atau servernya. Dan kita buka filenya, kita lihat. Dan sini terdapat sheets file available, sheets enable, mods enable. Kemudian kita masuk ke sheet enable dengan cara cd. Right. Ntar kita lihat lagi filenya. Dan ada file 00 default. Di sini kita akan masuk dalam situ dengan cara nano default. Dan di sini kita rubah. Oh, di sini telah dirubah sebelumnya. Nah, sini ditambahkan location server status itu berupa
chat handler, require lokal dan require IP. Ini untuk memberitahu IP servernya itu 10.2.11. Jadi kita Ctrl X untuk keluar dan kita cek satu lagi yaitu bagian sama, cuman kita CD dulu. CD bagian sama kita tadi etc apa C2. Selanjutnya kita ls. Kemudian kita masuk ke modes enable ini nih. Cara nah CD modes enable kemudian kita enter, kita lihat lagi filenya dan kita masuk ke file status code status code. Nah, kita nano status code dan di sini harusnya karena saya telah mencoba tadi maka telah ada secara otomatis. Harusnya ini belum ditambahkan. Silakan tambahkan saja jika belum. Sama kayak tadi. Nah, kita Ctrl X untuk keluar dan kita melakukan Apache restart dengan cara service Apache 2 restart ini untuk merestart server yang telah berjalan tadi. Server Apache 2. Kita enter dan kita coba server tadi. Kita refresh dan kita tambahkan server status untuk melihat lalu lintas jaringan. Nah, sini telah terlihat Apache server status. Di sini merupakan lalu lintas jaringan yang berjalan pada server ini, yang dimana kita fokusnya bakal di sini total akses. Jadinya satu. Dan ketika kita reverse, maka total akses 2 lagi 3. Jika telah selesai mengkonfigurasi untuk melihat bagaimana sih kondisi jaringannya, kemudian kita lakukan penyerangan menggunakan Lloyd tadi. Menggunakan terminal baru, kemudian kita masuk ke dalam cd home kemudian kita masuk ke Lloyd. Oke, di sini telah dibuka aplikasi Lloyd.exe-nya yaitu untuk melakukan penyerangan menggunakan eh, DOS, Denial of Service, dengan memasukkan IP server tadi 10.0.2.15. Kita logon, kita serang dengan metode HTTP dan kita serang ke dari server tadi akan kelihatan dan kita informasi dari. Di sini total aksesnya kan 3, dan menjadi 374. Kemudian kita refresh lagi menjadi 706. Kemudian kita refresh lagi menjadi 1177. Di sini ini terus bertambah ketika kita tidak memberhentikan serangan ini. Itu langsung stop loading saja. Maka serangannya akan berhenti. Oke, kemudian kita lakukan teknik penanganan atau mitigasi terhadap serangan di denial of service tadi, yaitu dengan menggunakan konfigurasi firewall, menggunakan IP tables. Sini langsung saja kita buka terminal yang tadi dengan mengetikkan IP tables. Lihat bagaimana isi IP tablesnya dan di sini masih kosong. Dan kita IP tables lagi untuk mereset F reset IP tablesnya. Jadi kita tambahkan aturan di sini. Yang pertama ini aturan untuk melakukan atau memblokir paket-paket kosong yang dikirimkan dari serangan tadi. Ini dengan nantikan IP tables plus min A input ini menangani paket yang input atau masuk dengan protokol TCP, protokol min P, min P, TCP, protokol TCP, min
TCP flag itu mengecek flag dari paket TCP-nya. Ya, kalau ketika semuanya tidak ada isinya, tidak langsung drop atau buang saja paketnya sehingga tidak membebani server. Lalu kita enter dan aturan pertama telah dibuat. Selanjutnya kita buat aturan kedua, misalnya untuk memblokir koneksi yang tidak memiliki flag sign atau untuk paket menyambung koneksi awal, itu paket side flag side akan menghentikan IP tables dari kita untuk paket yang masuk, untuk mengecek paket yang masuk atau input dengan menggunakan protokol TCP dan tanda seru SIM mengatakan paketnya terus di step step ketika paketnya tidak memiliki flag sign maka akan dibuang atau di drop. Jadi kita buat aturan ketiga, misalnya untuk membatasi paket yang dikirimkan atau membatasi koneksi pada HTTP dan mematikan IP tables I input itu masuk terus min p TCP juga sama. Kemudian kita menggunakan port 80 karena port HTTP merupakan 80 terus and state new m reset set sini untuk mengatasi dan membatasi jumlah koneksi pada port 80 yaitu dengan cara menuliskan IP ke dalam recent ini dalam tabel recent untuk mengetahui seberapa banyak paket yang dikirimkan pada IP tersebut sehingga dapat dibatasi pada IP tersebut untuk membatasi bagaimana membatasi paket yang dikirim, memblokir. Kemudian ada aturan atau rules keempat, misalnya untuk membatasi eh, jangka waktu yang dapat dikirimkan paket yang dapat dikirimkan pada server ini dengan IP tables input sama min p cp sama di port lewat port 80 atau port HTTP min m state input 80 min m state state new m recent sama dan update itu dia akan update atau diperbarui setiap setiap misalnya setiap detik 20 setiap detik dan min get phone 10 min di maka dia akan mengupdate atau mengirimkan paket setiap 10 detik lah. Setiap 20 detik saja. Dibatasi. Kita enter. Sini ada yang salah. Bagi yang tenis. PDP, DCP, report 80, menu M. Oh, ini tidak. Please. Oke, ada kesalahan. Oke, bentar. Dan sudah diterapkan. Ya, untuk mengecek aturan tersebut, kita buka IP tables. L. Nah, di sini telah ada aturan ukurannya yang telah dibuat tadi. Dan kita kemudian reset dari server tadi yaitu service baca 2 restart. Dan aturan ini telah diterapkan pada server tersebut. Kemudian kita cek pada servernya.
ini kan masih yang tadi ya. Nah, masih total aksesnya masih nol, dan akses sekali, maka total aksesnya menjadi satu. Dan ini masih satu ya, dan total trafiknya 1 KB kilobyte. Kemudian kita lakukan serangan menggunakan Loik tadi, kita serang lagi, maka dapat dilihat di sini dia akan nge-stuck, dan kita cek, misalkan kita tambahin lah, ini menjadi 1000 thread yang kita serang, maka akan dilakukan penyerangan pada server tersebut, dan di sini dia mulai stuck, bulat, dan terdapat pilot yaitu atau gagal sebanyak 993 paket. Sini kita cek pada kali Linux-nya atau servernya. Nah, restart. Sini memang agak lama. Kita coba dari sini. Start. Jadi kan satu ya. Restart. Oke. Nah, kita berhentikan dulu ya. Dan ini filenya ada 3000. Kita stop dulu. Dan kita lihat server yang tadi. Berapa total aksesnya. Tadi kan baru satu. Jadi gagalnya 3950 paket yang gagal dikirimkan pada server tersebut. Tunggu sebentar. Oke, di sini telah selesai merestart. Kita coba buka server statusnya. Apakah dan di sini total aksesnya menjadi 13 saja. Tadi kan satu, sekarang cuma menjadi 13. Setelah lakukan penyerangan sebanyak 1000 thread. Dan di sini paket yang gagal dikirimkan sebanyak 3900. Dan di sini yang masuk hanya 13. Dan dikurang satu hanya 12. Kita refresh lagi jadi 14, 15. Maka dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa penerapan pada IP tables ini, pada firewall tadi, sangat mempengaruhi dari kinerja server ini. Bagaimana tadi saat kita melakukan penyerangan, hanya selang beberapa detik saja, aksesnya menjadi sampai ribuan. Dan di sini kita refresh setelah melakukan penyerangan, maka tidak sampai ribuan, bahkan ratus saja tidak sampai. Maka efektif sekali penanganan yang kita lakukan tadi menggunakan tables. Maka dapat saya lakukan bahwa denial of service ini sangat berbahaya bagi suatu perusahaan atau website di mana berdampak pada kinerja dari perusahaan tersebut seperti gangguan layanan, hingga orang yang akan mengakses website dari perusahaan tersebut akan menunggu atau tidak dapat mengaksesnya karena serangan ini. Oke, berdasarkan hasil simulasi penyerangan dan penanganan serangan DOS ini, terdapat beberapa celah keamanan yang digunakan agar serangan DOS bisa dilakukan seperti tidak ditutupnya port 80 seperti port HTTP, seperti, dapat juga protokol seperti UDP dan TCP, di mana serangan DOS menuju ke arah situ, ke port-port tersebut, sehingga servernya akan down jika tidak dilakukan penanganan. Dan terdapat beberapa penanganan lain, atau mitigasi lain, selain dari IP tables ini, yaitu konfigurasi firewall. Terdapat juga penanganan seperti menggunakan IDS, terus konfigurasi firewall tadi, penggunaan Cloudflare atau anti DDoS juga bisa digunakan. Contoh lain juga seperti segmentasi jaringan dan terdapat banyak lagi lah penanganannya. Dan itu hanya beberapa yang dapat saya sampaikan. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.